يوقعها إلى أن يصل. فأول تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا. يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة: "قولوا يا عبادي الجنة برحمتي واقسموها بأعمالكم." Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan daripada satu kewajiban, yaitu menjalankan salat Isya dan satu sunnah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan salat sunnah tarawih. Dan semoga yang kita amalkan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur para hadirin di kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa belajar di masjid di salah satu rumahnya yang pernah mungkin kami sampaikan di Masjid Al-Rayyan ini, bahwasannya Nabi pernah bersabda, "Man ghada min baitihi ila masjid." Siapa orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia tidak pulang kecuali membawa pahala haji yang sempurna. Dalam hadis lain yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya man adda fardatan, siapa orang yang mengerjakan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat daripada ibadah fardu yang dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Maka para hadirin, nikmat besar yang kita dapatkan di malam hari ini, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, hukumnya wajib. Artinya malam hari ini bukan hanya sekedar kita menjalankan salat Isya dan menjalankan salat sunnah tarawih, tapi kita juga menjalankan kewajiban belajar ilmu. Dan nikmat yang besar lagi, Allah jadikan majelis ilmu kita di malam hari ini berada di salah satu rumahnya, di masjid, yang artinya para hadirin, tidak satupun daripada kaum panjenengan yang hadir di malam hari ini kecuali kita nanti akan pulang membawa pahala haji sebanyak 70 kali. Nikmatnya duduk di majelis ilmu yang berada di masjid di bulan suci Ramadan. Maka para hadirin, ini jika kita lakukan sekali, kita dapatkan pahala haji 70 kali. Bagaimana kalau tiap hari seperti ini? Oleh karenanya kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari ternyata dibalik daripada apa yang telah diajarkan oleh guru kita, apa yang telah diberikan oleh mereka orang-orang yang membantu mempermudah kita untuk beribadah dan belajar ilmu, ternyata dibalik itu semuanya ada pahala yang besar. Oleh karena tentunya para hadirin, saat kita duduk di masjid dan di majelis ilmu semacam ini untuk bersabar sejenak karena pahalanya besar sekali. Tidak ada satu ibadah yang tidak butuh sabar. Kenapa? Ngaji itu tidak butuh sabar. Ngantuk. Kalau tadi bukannya terlalu banyak tambah ngantuk. Tapi dengan sabar, insya Allah pulang bawa pahala haji 70 orang hadirin. Kita bayangkan haji saat ini ngantri. Kalau dulu ngantrinya 20 tahun, saya dengar kalau tahun ini ngantrinya 30 tahun. Yang harusnya berangkat ditambah lagi antriannya. Yang harusnya bayarnya tidak terlalu mahal jadi mahal. Kalau mau haji yang furoda, haji furoda itu haji berangkat langsung, betul sama istri, itu harganya ratusan juta Pak. Satu orang ratusan juta, 400-an kalau nggak salah, 300-400-an juta satu orangnya. Nah ini kita tidak perlu mengeluarkan duit, kita tidak perlu susah payah, tidak perlu capek-capek ngantri, kita bisa langsung dapat sekali duduk 1 jam 2 jam 70 pahala haji. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang hadir pahala haji yang sempurna di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan para hadirin, kami keliling tiap sore dan tiap malam. Tiap sore dengan acara buka bersama, malam dengan acara khatmul Quran. Di setiap kajian, baik itu yang pagi atau yang subuh, yang sore atau yang malam, di bulan Ramadan kita selalu membaca salah satu kitabnya para ulama dengan harapan di bulan Ramadan bisa kita hatamkan, sehingga semua kajian kami di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan membahas satu kitab. Nah, termasuk di tahun ini insya Allah kita akan menghatamkan kitab Ayyuhal Walad, dan semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan hakim. Kita sampai
Di nasihat Imam Ghazali yang beliau mengatakan, "Walau ila ayatan yabruhu bi mujarradil iman, qulna na'am, lakin ma la yabruh." Beliau menjawab para hadirin daripada keyakinan atau pemahaman beberapa orang yang salah, yang mereka berkeyakinan bahwasanya tidak perlu ibadah, yang penting iman kalau panjenengan kuat, tidak perlu kita ibadah. Ini ada orang yang sesat pemahamannya seperti itu. Nah, dijawab oleh Imam Ghazali, kalau ada orang mengatakan cukup beriman saja sama Allah, tidak usah sembahyang, tidak usah puasa, tidak usah zakat, tidak usah haji, maka kata Imam Ghazali, bagaimana orang model seperti ini akan sampai? Kalau kita katakan orang yang beriman sudah di puncak keimanan, kemudian kalau Allah berikan diskon, dia boleh tidak sholat, dia boleh tidak puasa, dia boleh tidak zakat, dia boleh tidak haji, niscaya yang mendapatkannya pertama kali Nabi kita Muhammad SAW. Dan sahabat, tapi kenyataannya Nabi Muhammad sholat apa justru meninggalkan sholat? Sholatnya Nabi itu para hadirin sampai kakinya bengkak. Kalau sudah bulan Ramadan seperti ini, semua keluarganya diperintahkan sama Nabi untuk bangun 2 malam memperbanyak sholat. Kemudian kalau seandainya orang yang imannya sudah di puncak keimanan, kemudian dia dikatakan tidak perlu puasa lagi, buktinya apakah Nabi Muhammad meninggalkan puasa? Tidak ada manusia satupun yang imannya bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi justru semakin kuat imannya Nabi, semakin kuat pula ibadahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sing penting yakin, mau usah sholat, berarti dia itu bukan yakin, dia itu bukan beriman, tapi menutupi kemalasannya di dalam keimanan. Penrai sini banget ngomongin iman, padahal malas. Kalau ditanya kenapa kamu tidak sholat, kemudian dia katakan malas, saya tidak sempat atau saya tidak bisa, dia malu. Sehingga dia cari-cari alasan yang ngawur, menyesatkan. Dia katakan tidak perlu sholat karena iman saya sudah sampai ke iman makrifat. Nah ini banyak. Dan kadang orang-orang model seperti ini, orang hadirin berdalil. Berdalil. Apa dalilnya? Al-Quran lagi yang dipakai. Kata mereka yang mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Lewat harus yakin berarti tidak usah poso, tidak usah sholat, tidak usah tarawih. Nah ini para hadirin ada di Indonesia. Semoga tidak ada di luar negeri. Orang-orang yang berdalil Al-Quran bahwasannya sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, ini adalah orang yang bodoh, dia tampakkan kebodohannya. Nah, ini sama seperti orang yang dengan terang-terangan dia manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman sampai hari kiamat itu semuanya akan dikumpulkan. Nanti malaikat menjaga pintu surga Ar-Rayyan, dia akan menyeru, dia akan berteriak, bersuara, mana di antara kalian wahai para manusia yang ahli puasa, gumu, berdirilah kalian. Maka di saat itu mereka yang ahli puasa akan berdiri. Kemudian malaikat mengatakan kepada mereka yang ahli puasa, udkhulul jannata birahmatillah, masuklah kalian ke surga lewat pintu Ar-Rayyan ini dengan rahmat Allah. Tidak cukup di situ para hadirin, setelah yang puasa masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan, yang tidak pernah puasa, yang sunnah, apa yang puasa sunnahnya pun juga kadang tidak pernah dijalankan, itu mereka akan berkata, ya Allah, andai dulu saya waktu hidup di dunia banyak puasa seperti mereka, mungkin sekarang sudah masuk dalam surga dan nanti lagi. Yang tahajud juga seperti itu, wahai para manusia, mana di antara kalian yang ahli tahajud, bangunlah, masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka yang tidak pernah tahajud pun juga akan mengatakan, ya Allah, coba waktu malam saya bangun salat dan tahajud, mungkin saya sudah menjadi ahli surga bersama mereka. Terus seperti itu para ahli, sampai akhirnya pintu surga semuanya ditutup, tinggal orang-orang yang ternyata tidak Allah takdirkan masuk ke surga. Mereka dibagi menjadi dua, yang tidak ditakdirkan masuk surga Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang ahli neraka, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalam neraka, jadi tidak pernah akan selamat, tidak pernah akan ditolong. Dan yang kedua, ada orang-orang yang Allah takdirkan mereka masuk neraka, kemudian suatu hari mereka akan diselamatkan oleh Allah dan Allah masukkan ke dalam
surga. Sering saya bahasakan itu transit, gitu. Jadi ada yang ngerasa transit. Ya yang bukan. Sekarang karena kamu dulu sering menunda-nunda sedekahmu, ya berarti sekarang saya jemputnya pun juga tertunda. Delay bahasa pesawat, gitu. Delay manusia sehari dua hari. Oleh karenanya para hadirin di saat beramal karena Muhammad badiru bil a'malis shalihah. Jangan kau tunda-tunda amal. Kalau sudah mau ada niatan mau beramal baik, lakukan. Kalau hari ini panjenengan ingin sedekah, segera sedekah para hadirin. Oh besok saya ingin berbagi makanan buka di Masjid Al-Rayyan. Besok lakukan, jangan ditunda. Karena kalau ditunda takut nanti kita pun selamatnya juga ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga semuanya selamat dari siksa neraka. Amin. Ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan semoga selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.